welcome back to Chop Tatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Extreme Vanguard Batar di episode ke-17 hingga final. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Suatu hari ketika Sun Wanning, Xiao Haina dan kakek sedang berkumpul di kedai, tiba-tiba Joker muncul di sana dan memberitahu bahwa ia telah menculik Jiang Linchuan dengan cara menyegelnya di dalam bola kristal. Dan tujuannya datang ke sana adalah untuk menantang Sun Wanning di pertandingan tenis dan menjadikan Jiang Ling sebagai taruhannya. Sebagai imbalan jika ia menang di pertandingan itu, Joker akan melepaskan Jiang Linchuan. Namun jika ia kalah, maka Sun Wanning harus merelakan Divine Connector-nya untuk diserahkan kepada Joker. Sebelum pertandingan, Yang memberitahukan bahwa Phantom Evil tak bisa dipercaya. Dan lokasi mereka berada saat itu adalah area ciptaan Joker yang digunakan untuk memaksa orang untuk bertaruh. Meski begitu, jika Sun Wanning bisa menguasai kesadarannya sendiri dengan kuat, maka tentu ia bisa melakukan apapun di sana dan memenangkan pertandingan itu. Setelah mereka menaruh benda yang dipertaruhkan, akhirnya pertandingan tenis antara kedua belah pihak dimulai. Tak diduga secara tak sadar, pertandingan mereka ternyata disiarkan di TV nasional, sehingga warga kota bisa melihat pertandingan keduanya. Di pertandingan itu, Joker pun menggunakan kemampuan teleportasi sehingga membuat skor Sun Wanning tertinggal. Meski begitu, Sun Wanning tak ingin menyerah dan tetap melanjutkan pertandingan. Namun sayangnya di sana skornya semakin tertinggal jauh dan hal itu ternyata memang sesuai yang direncanakan pemimpin Phantom Evil. Karena tak bisa membalas, Sun Wanning yang mulai kelelahan pun hampir putus asa. Karena itu, Xiao Haina yang merasa kasihan lantas menduga kekalahannya kemungkinan disebabkan karena Sun Wanning tak bisa berubah ke wujud Batar. Namun di sana Sun Wanning malah terkejut melihat kostum gadis itu yang tiba-tiba berubah. Akan tetapi karena itu juga akhirnya Sun Wanning mengerti maksud dari perkataan yang sebelumnya, di mana semua itu bisa terjadi karena pikiran mereka masing-masing seperti halnya yang terjadi pada Xiao Haina. Yang berarti Sun Wanning bisa menciptakan apapun sesuai pikirannya di dunia itu. Setelah menyadarinya, ia pun lantas berubah ke wujud Batar meski tanpa menggunakan Divine Connector. Ketika pertandingan berlanjut, ia mulai menggunakan berbagai jurus ajaran kakek hingga poin demi poin bisa ia kumpulkan. Keberhasilannya itu membuat warga kota ikut bersemangat. Setelah Joker dikalahkan, Sun Wanning pun segera membebaskan Jiang Linchuan dari bola kristal. Di sana Jiang Lin pun berubah ke wujud Tamir dan langsung mengerahkan serangan pamungkas hingga monster itu dikalahkan. Kekalahan Joker pun membuat pemimpin Phantom Evil sangat marah. Karena itu ia merasa bahwa kemungkinan ia harus turun tangan langsung mengalahkan para kesatria berarmor agar energi negatif dapat segera terkumpul. Tanpa sepengetahuan mereka, tak disangka ternyata Joker masih hidup, namun ia langsung pergi dan membelot dari Phantom Evil. Sementara pemimpin Phantom Evil melanjutkan rencananya untuk membuat manusia ketakutan agar mereka mengeluarkan energi negatif dengan cara menaikkan harga kebutuhan masyarakat. Dengan begitu maka mereka akan mengalami kelangkaan makanan. Namun tanpa sepengetahuannya, anak buah pria itu diam-diam berkhianat dan merekam pernyataannya itu. Akan tetapi saat pria tua itu menawarkan anak buahnya untuk menetap di Phantom Evil, sayangnya ia menolak karena tak ingin mengkhianati hati nuraninya serta warga kota. Karena ia menolak, pemimpin Phantom Evil itu justru lantas segera menghabisinya hingga menjadi debu dan menyisakan pakaian dan jam tangan yang ia gunakan untuk merekam sebelumnya. Setelahnya pria itu berubah ke wujud monsternya dan ia pun lantas membuat badai pasir untuk melumpuhkan kota agar energi negatif dapat segera terkumpul. Setelah energi itu terkumpul, maka penguasa sebenarnya Phantom Evil dapat segera dibangkitkan. Sementara itu warga kota mulai panik karena badai itu diprediksi akan berlangsung cukup lama dan tentunya pasokan makanan dibutuhkan dalam jumlah besar untuk jangka waktu yang panjang. Meski sementara waktu mereka bisa bertahan, namun Xiao Haina khawatir energi negatif semakin cepat terkumpul. Mendengar pernyataan itu lantas membuat Sun Wanning sadar akan sesuatu. Sesuai dugaannya, akhirnya ia menemukan penyebab badai yang ternyata merupakan ulah dari Phantom Evil. Setelah tahu, ia pun langsung memberitahu Jiang Linchuan. Secara kebetulan Jiang Ling juga telah menduga hal tersebut. Meski tahu kesempatan menang mereka sangat kecil, namun Jiang Ling tak ingin tinggal diam. Maka dari itu ia mengajak Sun Wanning untuk mencari cara mengalahkan makhluk pengendali badai itu.
Di sana ternyata Jiang Ling sudah punya rencana, yaitu dengan mengerahkan semua rekan-rekannya di perusahaan bahkan keluarga mereka di rumah agar sama-sama menjaga kota itu. Dan secara tak diduga ternyata Sun Wanning pun berpikiran sama dengannya. Selama perjuangan mereka menghentikan badai, perusahaan Ling Tian pun mensupport pasokan makanan untuk seluruh warga kota. Sementara Sun Wanning, Jiang Ling, dan Xiao Haina pergi ke lokasi monster itu berada. Sesampainya di sana mereka membagi tugas di mana Xiao Haina menyusup ke perusahaan Phantom Evil itu untuk mencari bukti kejahatan, sementara Sun Wanning dan Jiang Ling pergi menghadapi monster badai tersebut. Namun karena monster itu tak mau meladeni mereka, ia pun membangkitkan 3 monster bawahannya yang pernah dikalahkan untuk menghadapi kedua satria berarmor itu. Setelah keduanya berubah, pertarungan antara kedua kubu pun terjadi. Selagi para satria itu bertarung, Xiao Haina dan Yang berhasil menyusup ke perusahaan Phantom Evil dan mendapatkan bukti kejahatan berupa rekaman pernyataan pria tua sebelumnya. Sedangkan di tempat sebelumnya, para Vanguard mengerahkan serangan pamungkas mereka masing-masing hingga ketiga monster berhasil dikalahkan. Sayangnya ketika mereka berencana menghadapi pemimpin monster, ketiga monster sebelumnya bangkit kembali, sehingga mau tak mau mereka terpaksa bertarung lagi menghadapinya. Namun meski sudah berkali-kali dikalahkan, monster itu mampu bangkit kembali dan lagi seperti tak ada habisnya. Dan hal itu membuat mereka kebingungan sebab di satu sisi mereka harus segera menghentikan badai pasir yang menyerang kota sebelum mereka kehabisan energi. Karena itu Tamir lantas meminta Batar untuk duluan ke atas gedung selagi ia menghadapi monster-monster itu. Sayangnya Batar tak yakin bisa mengalahkan monster itu sendirian. Lagi pula ketiga monster yang mereka hadapi juga cukup kuat. Beruntungnya di tengah kebingungan mereka itu, Wan Xiaoming atau Tsukasa Kadoya muncul menawarkan bantuan. Berkat bantuannya Batar dan Tamir bisa pergi duluan menghadapi pemimpin monster itu. Namun sesampainya mereka di sana, monster itu dengan mudah mengalahkan mereka hanya dengan satu pukulan sehingga monster itu meminta mereka menyerah saja. Akan tetapi Jiang Ling dan Sun Wanning merasa pahlawan tak akan menyerah semudah itu. Terlebih lagi mereka merasa tak berjuang sendirian, sebab pahlawan yang ada di belakang mereka ada banyak, yaitu warga kota. Karena itulah mereka tak mau menyerah. Seketika itu juga keduanya kembali berubah dan mencoba menghadapi monster itu lagi. Meski kekuatan mereka tak sepadan, namun keduanya tetap maju dan pantang menyerah. Ketika mereka terpojok, Xiao Haina datang membawa barang bukti kejahatan perusahaan milik pria tua itu dan langsung memulai live streaming agar warga kota tahu apa yang sedang terjadi. Sementara Wan Xiaoming yang sempat terdesak akhirnya berhasil mengalahkan ketiga monster sebelumnya dan ia pun lantas menyusul kedua satria ke atas gedung.
Sesampainya di sana, ia membantu Xiao Haina memberitahu warga kota bahwa yang sedang terjadi adalah kejadian nyata. Untuk itu ia berharap semua orang termasuk fansnya bisa menyebarkan pesan darinya ke lebih banyak orang lagi. Di sana ia menyatakan di mana saat itu para satria di belakangnya sedang berjuang menghadapi monster yang menjadi penyebab badai pasir di kota dan semua masalah kelangkaan pangan yang terjadi. Dan sosok di balik monster itu adalah pemimpin perusahaan Wang Yuan Group. Karena itu ia meminta juga warga kota mempercayakan semua itu pada mereka. Sebab dukungan dari para warga akan menjadi kekuatan untuk mereka. Singkat cerita, Dark Batar akhirnya membantu kedua satria di belakangnya. Dengan kerjasama ketiganya, monster itu cukup kewalahan dan terpojok. Dan ketika ketiganya mengerahkan serangan pamungkas, seketika itu juga energi negatif yang monster itu kumpulkan tiba-tiba menghilang. Hal itu tentu membuatnya sangat marah. Namun di satu sisi monster itu punya ide, di mana jika ia mengalahkan ketiganya sekaligus maka tentu warga kota akan putus asa dan energi negatif dengan mudah akan kembali padanya. Warga kota yang sadar pahlawan mereka berada dalam bahaya lantas berdoa sehingga membangkitkan energi semua Phantom God dalam diri Sun Wanning. Secara bersamaan di alam bawah sadarnya, Sun Wanning juga bertemu dengan ayahnya. Namun ketika Sun Wanning mengajaknya pulang, sayangnya Sun Mingwu menolak sebab ia merasa dirinya masih dibutuhkan di sana. Selain itu ia juga meminta Sun Wanning menciptakan masa depan yang baru dengan menyatukan keyakinan semua orang. Dengan begitu maka suatu saat mereka pasti akan bertemu lagi. Setelah memberikan semangat kepada anaknya itu, Sun Mingwu pun lenyap. Sementara Sun Wanning yang energinya kembali meningkat mulai bangkit beserta kedua rekannya. Dengan menyatukan semua Phantom Core, mereka pun mengerahkan serangan secara bersamaan. Dengan kekuatan dukungan dari semua orang, akhirnya monster itu pun berhasil dikalahkan. Dan dunia pun kembali seperti semula. Usai pertarungan, Sun Wanning merasa Wan Xiaoming benar-benar pahlawan numpang lewat di dunia nyata dan tak hanya di film tokusatsu saja. Sementara Jiang Linchuan malah berpikir untuk membeli seluruh kota itu sehingga hal itu membuat Sun Wanning terkejut. Di sisi berbeda, Wan Xiaoming atau Tsukasa Kadoya berencana pergi melanjutkan petualangan sebagai pahlawan yang numpang lewat. Beberapa hari kemudian, Xiao Haina memutuskan melanjutkan hidup di era itu. Ketika seorang kakek meminta bantuan Sun Wanning merakitkan Gundam yang baru saja ia beli, Sun Wanning lantas bergaya seperti Tendo Soji atau Kamen Rider Kabuto. Sementara itu di perusahaan Lingtian, AI milik Jiang Linchuan tiba-tiba memulai program baru dan memverifikasi energi emosional, namun anehnya secara otomatis ia menyembunyikan data itu. Dan di sini film pun tamat. Demikianlah alur cerita Extreme Vanguard Batar kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.